Mudik kita tahu bersama gitu, beliau sebagai salah satu pemburu pemburu sesar kali Mas ya gitu ya lebih tepatnya. Ini, ininya pun sering, pada forum-forum ilmiah, kemudian ke mahasiswa, tapi juga yang sifatnya umum ke infrastruktur, pembangunan, bahkan terakhir juga kita sama-sama di kaitannya dengan apa namanya, asuransi ya, artinya sudah sampai masuk ke sana. Nah, itu nanti mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Mudik ini bisa memberikan sesuatu yang selama ini mungkin kita miss tentang geologi gempa bumi, saya yakin nanti akan disampaikan oleh Mas Mudik. Baik itu saja gitu ya, saya pikir tidak perlu diperkenalkan karena saya pikir Mas Mudik orang sudah tahu semua lah siapa beliau dan sudah sangat menantikan apa yang akan disampaikan ke kita semua pada malam ini. Terima kasih sekali lagi Mas Mudik atas waktunya. Mas Nasido saya kembalikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mirdam atas sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian peserta pada FWD malam ini, kita akan memulai FWD hari ini yang berjudul Geology of Earthquake with Case Studies in West Java, Banten Region, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Mudrik R. Daryono. Beliau merupakan researcher di BRIN. Izin Pak Mudrik, saya bacakan singkat CV Pak Mudrik. Untuk saat ini beliau bekerja di Research Center for Geotechnical di BRIN. Kemudian untuk pendidikan beliau menyelesaikan S1 di geologi di ITB, kemudian lanjut S2 di Groundwater Engineering di ITB, kemudian beliau menyelesaikan doktor di ITB juga dengan lulus sebagai cum laude. Dan sebagai professional experience beliau sudah sangat banyak sekali pengalaman kerja dari tahun 2003 sampai saat ini dengan berfokus pada studi gempa kalau saya bisa simpulkan demikian. Kemudian untuk publikasi di sini saya bacakan, saya lihat sudah puluhan publikasi politik yang telah terbit begitu, sangat banyak sekali. Kemudian beberapa award juga yang telah beliau peroleh begitu. Demikian kurikulum vitae yang dapat saya sampaikan, Pak Butik. Saya berikan waktu sekitar 1 jam untuk presentasinya, mungkin di sekitar jam setengah 9 begitu. Untuk kita nanti 30 menit untuk tanya jawab begitu. Untuk peserta silakan kalau ada yang ditanyakan boleh bertanya saat presentasi atau mungkin disampaikan pertanyaan di kolom chatbox, nanti akan disampaikan saat sesi tanya jawab. Saya berikan waktu ke Pak Mutik, silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di sini, memenuhi undangan dari kawan-kawan untuk bisa berbagi, sharing pengetahuan dan riset aktiviti kami tentang geologi gempa bumi. Jadi hari ini akan saya coba share. Tidak ada kesimpulan, jadi saya ingin mengangkat masalah-masalah hipotesis yang banyak yang masih belum terjawab, dan itu adalah pertanyaan-pertanyaan geologi, dan saya harapkan kawan-kawan semua, rekan-rekan di sini bisa menjawabnya. Itu jadi itu tantangan riset yang saya buka di sini ya. Oke, izinkan saya share slide. Oke, sudah terlihat kah? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, baik, hari ini sesuai dengan judul dari webinar, sesuai dengan permintaan kawan-kawan panitia bahwa kita akan coba berdiskusi tentang geologi gempa bumi secara sainsnya. Kemudian kita akan melihat kasus demi kasus yang ada di sekitar Jawa Barat dan Banten, dan masalah-masalah yang sudah terpecahkan dan masalah-masalah yang belum terpecahkan sampai hari ini. Jadi ini yang saya coba ketengahkan hari ini. Oke, kurang lebih outline dari sharing hari ini 4 hal yang saya ingin bagi bersama. Yang pertama itu adalah riset geologi gempa bumi di laut seperti apa, di danau bagaimana, di daratan. Kemudian saya akan mencoba mengangkat kasus Palu Koro karena itu kasus aktual dari pengalaman hidup saya. Kemudian kita akan coba bahas tentang sesar Baribis, risetnya sampai di mana,
dan saat ini masih banyak pertanyaan apa saja yang belum terjawab. Kemudian sesar Lembang, apa saja yang sedang dilakukan untuk melengkapinya, dan gempa bumi Cianjur yang terakhir kemarin. Ada beberapa hal yang ingin saya bagi di malam hari ini. Baik, rekan-rekan semua, ini adalah prinsip dasar dari bisnis geologi gempa bumi. Kenapa saya bilang bisnis? Karena ternyata di sini ada suatu aktivitas yang mengenerate aktivitas konsultasi, yaitu ada bisnisnya juga, dan juga research-nya, dan juga dasar untuk pembangunan yang lebih aman. Jadi ini suatu dasar dari engineering earthquake engineering, bagaimana mendesain, merekayasa sehingga bangunan-bangunan yang kita bangun itu aman. Kita melihat satu adalah bangunan umum perumahan, dan tentu saja juga bangunan-bangunan high-rise building, ada bendungan, ada infrastruktur yang sangat mahal, semacam pabrik, veronikel, dan lain sebagainya. Itu adalah fasilitas-fasilitas yang penting yang harus diamankan dengan serius, dan itu perlu pendekatan khusus, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang saya coba angkat. Jadi di dalam sebuah bisnis investigasi itu kawan-kawan yang terlibat itu ada banyak hal. Yang pertama itu adalah dari kita, geologi itu memberikan parameter yang baik. Ketika parameter yang baik, maka bisa dihitung oleh kawan-kawan seismologi bagaimana dia merambat ke batuan dasar atau ke bedrock. Nah, percepatan BGA-nya ini itu sampai ke permukaan oleh kawan-kawan geologi teknik dan geoteknik, kawan-kawan sipil, bisa menghitung besaran goncangan yang akan diterima oleh suatu bangunan. Dan ketika bangunannya itu didesain tertentu, maka dia harus mampu beban gempa tertentu tersebut sesuai dengan input parameter gempa buminya. Dan itu yang menjadi kuncinya. Jadi ketika kita bisa memberikan input parameter geologi gempa bumi dengan baik, maka kita bisa mendeliver hasil pengamanan dari bangunan-bangunan kita yang jauh lebih aman. Jadi prinsipnya itu, ketika kita terlalu overestimate, maka beban desain bangunan itu akan sangat mahal. Tetapi ketika kita terlalu kecil, maka terjadi gempa, maka bangunan itu akan rusak dan hancur sehingga tidak berfungsi. Dari dua hal ini tuh dua hal yang harus sangat hati-hati. Jadi kita harus bisa memberikan input parameter geologi gempa bumi secara presisi tinggi dan mendekati kebenaran yang ada sesuai dengan kondisi geologi yang ada. Jadi garbage in, garbage out, atau bahasa sekarangnya itu hoak in, hoak out gitu. Oke, rekan-rekan semua. Jadi kita tahu semua bahwa gempa bumi itu ternyata memiliki siklus. Jadi siklus cycle-nya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada namanya tahapan interseismik. Jadi warna merah itu dia tuh menghimpun energi. Ketika dia tidak mampu menahannya, maka dia akan lepas menjadi gempa bumi, kita sebut sebagai koseismik. Ketika dia sudah melepaskan beban gempanya, dia akan pada tahap interseismik lagi. Nah, jeda antar koseismik itu kita sebut sebagai recurrent interval, atau bahasa awamnya itu adalah ulang tahun gempa bumi. Yang kita tahu bahwa rate di dalam pengisiannya ini itu ada kecepatannya yang kita sebut sebagai slip rate. Jadi inilah yang menjadi input bagaimana sebuah sesar itu mengisi energinya. Jadi dia demi tahun dia akan menyusun. Jadi kecepatan inilah yang kecepatan untuk memberikan input parameter gempa bumi. Kemudian satu lagi yang sebelah kanan ini adalah bagaimana kita menghitung besaran kemungkinan magnitudo gempa yang maksimum yang bisa terjadi. Jadi ketika kita menemukan bukti bahwa retakannya itu sepanjang sekitar 300 km, maka itu adalah bisa dihasilkan oleh magnitudo gempa kelas magnitudo 8. Sekitar memiliki panjang lengthnya sekitar 80 km sampai sekitar 150, maka dia kelas magnitudo sekitar magnitudo 7, dan semakin kecil seperti itu juga. Dan kemudian salah satu dari poin kita itu adalah memahami bahwa suatu sesar, suatu patahan itu akan terjadi di masa yang akan datang ketika kita masih hidup. Jadi itu yang concern-nya. Dan dalam kajian ilmu pengetahuan secara umum, berdasarkan klasifikasi sesar aktif itu ada hal yang utama, bahwa dia itu adalah secara geologi dia terbukti
pada kurun waktu Holozen atau 11.000 tahun yang lalu, bahwa suatu patahan itu dia pernah bergerak dan menghasilkan gempa bumi. Berarti itu masuk dalam klasifikasi sebagai patahan aktif. Oke, kemudian bagaimana meneliti patahan aktifnya? Ini ada beberapa pendekatan. Ini adalah salah satu case di sesar megatrust di Sumatera, kita tahu semua, dan posisi megatrust itu berada di bawah laut, dan tentu saja kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Jadi itu yang masalah dalam penelitian ini. Jadi apa yang terjadi? Jadi kita bisa mempelajari dengan detail di pulau-pulau kecil sekitar Kepulauan Mentawai yang ada di sini, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Jadi menarik, jadi pulau itu ternyata dia merespon dari proses subduksi yang ada. Jadi ketika dia mengalami kuncian, maka pulau itu dia akan turun dengan pelan-pelan, tenggelam dengan pelan-pelan. Ketika dia itu tidak mampu menahan, maka dia akan lepas si fault-nya itu, kemudian dia akan bergerak naik maju semacam ini. Yang apa yang terjadi dengan pulau ini, dia akan terangkat dan menjadi daratan yang lebih lagi. Jadi itu faktanya. Jadi sebuah pulau dia terangkat, turun pelan-pelan, kemudian terangkat, turun pelan-pelan, terangkat. Nah itu proses cycle-nya itu terbaca baik dengan rekaman yang ada di pulau-pulau ini. Apa yang dilakukan ini salah satu penelitian Bapak Profesor Dhani Hilman. Jadi beliau meneliti dengan detail bagaimana perubahan garis pantai ini. Jadi ini garis pantainya Semeru, ini awalnya di sebelah sini. Kemudian setelah terjadi gempa, dia itu garis pantainya maju sekitar 125 meter. Apa yang terjadi, koral-koral di sini dia akan mati. Tetapi pada bagian yang masih terkena air, dia akan beradaptasi dan bisa merekam proses perubahan dari pulau itu dengan sangat rinci. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi perubahan dengan rinci itulah yang bisa diketahui juga bagaimana karakteristik dari proses gempa bumi yang terjadi di megatrust. Oke, ini kemudian kita sekarang beranjak ke danau. Jadi ini kasusnya kita di danau, ini di Sumatera Barat. Jadi di Sumatera Barat, ini sebelah utara sebelah sini. Jadi ini kita memiliki dua danau yang besar di sana, Danau Singkara dan Danau Maninjau. Kemudian kita memiliki patahan aktif sesar Sumatera, ini adalah segmen yang ada di Sumatera Barat ini. Apa yang terjadi di sini, di patahan ini itu memiliki karakteristik yang sangat unik. Dia itu selalu doublet earthquake, jadi selalu kembar gempa buminya. Dan dia selalu dimulai dari sisi selatan, kemudian diikuti sisi utara dengan jeda waktu sekitar 3 jam sampai 7 jam. Dan magnitudenya itu kurang lebih hampir sama. Jadi ini yang menarik dari sistem gempa bumi yang ada di patahan Sumatera Barat ini. Jadi dia selalu selatan dulu, kemudian diikuti oleh sisi utara. Kemudian apa yang kita hasilkan berdasarkan catatan kita bisa tahu bahwa ada sekitar 4 kejadian gempa bumi yang terekam. Yang jadi masalah itu bagaimana dengan yang lebih tua lagi. Jadi apa yang kita coba lakukan yaitu kita mencoba meneliti endapan sedimen yang ada di dua danau ini. Jadi kita mencoba mengambil sampel menggunakan gravity core, kemudian kita kombinasi dengan data seismik. Jadi kita run data seismik sepanjang lokasi ini, kemudian kita pelajari lapisan mana yang paling bagus merekam kejadian gempa bumi yang tidak terlalu tebal. Jadi kita dengan kemampuan gravity core kita yang sekitar 1,5 meter, kita sudah mendapatkan lapisan yang sangat lengkap kejadian-kejadian alam yang terekam. Jadi itu idenya. Terus kemudian si sampel ini luar biasa. Sampel ini kita ambil sebelum kita buka, sampel ini kita masukkan ke CT scan yang ada di rumah sakit seperti yang di Indonesia ada. Jadi dimasukkan ke situ, kemudian diambil datanya dan kita bisa amati tanpa kita harus membuka sampelnya terlebih dahulu. Jadi itu memberikan informasi yang luar biasa rincinya dan sangat bagus. Ini adalah contohnya piston core, gravity core yang kita pakai. Kemudian ini adalah alat-alat seismik yang kita gunakan dan ini adalah salah satu line seismik yang kita dapatkan. Kemudian kita mempelajari dengan seksama, tidak boleh terlalu dekat dengan garis pantai karena endapan terlalu tebal. Jadi kita mencari yang agak jauh di mana stratigrafinya itu sangat lengkap, rekan-rekan semua. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi bagaimana rekaman seasonal, jadi
bulanan, tahunannya itu terekam dengan sangat baik setiap 1 milimeter dari lapisan ini. Ini terlihat jelas ada perubahan yang sangat jelas dari musim hujan, musim kemarau. Ini adalah background dari sedimentasi yang ada di sekitar Maninjau dan Singkarak. Kemudian yang menarik dari stratigrafi yang kita pelajari di sini itu adalah kita menemukan adanya endapan-endapan turbidit. Jadi endapan turbidit itu lapisan itu hilang, kemudian tiba-tiba ada satu lapisan yang dia bercampur aduk jadi satu. Jadi ini yang jelas, ini yang warna abu-abu tebal ini adalah event kejadian gempa bumi tahun 2007 dan 2007 dua kali gempa bumi yang terekam dengan baik. Jadi dari endapan inilah kita bisa tahu bahwa kejadian gempa bumi 2007 itu terekam. Kemudian yang lebih advance dalam penelitian ini adalah kita mencoba mencari tahu apakah doblet earthquakes atau gempa bumi dengan jeda waktu 2 sampai 7 jam itu terekam juga dengan baik dalam sedimen ini. Jadi ini adalah menggunakan data yang alat yang lebih canggih lagi, namanya CT scan untuk laboratorium, ini khusus sekali. Dari data ini kita bisa melihat dengan detail bahwa dalam satu turbidit ini kita bisa melihat ada proses arah dari sedimentasi setiap grains-nya itu dengan arah yang berbeda arah. Dan ini menunjukkan bahwa set kejadian gempa bumi itu terekam dengan baik dalam endapan turbidit yang ada ini sekitar berapa senti ini, sekitar 15 sampai 16 senti itu terekam dengan baik. Ada 2 cycle dari kejadian gempa bumi yang terekam. Oke, sekarang kita ke arah darat nih. Jadi fokus dalam penelitian di darat itu adalah karena kita berada di darat, jadi kita bisa menyentuh langsung sumber gempa buminya itu dan bentuknya seperti apa. Jadi ini adalah background, jadi ketika kita melihat suatu morfologi, jadi ini adalah sebelum kejadian gempa bumi, ini perhatikan, jadi ini ada punggungan bukit, kemudian ini ada lembah. Ini ada punggungan bukit, ini ada lembah. Jadi itu ciri khas dari sistem erosi dan sedimentasi yang ada di alam tanpa ada gangguan dari tektonik. Ketika dia terjadi gempa bumi, maka dia robek dengan tiba-tiba sepanjang sesar itu, kemudian dia menghasilkan gelombang kejut yang dia menyebar ke segala arah. Apa yang kita pelajari dengan detail, yaitu kita melihat dengan seksama bukti-bukti dari pergeserannya itu. Jadi satu, kita melihat adanya pergeseran sungai, kemudian munculnya gawir-gawir sesar yang memanjang semacam ini, kemudian kita juga melihat adanya bukit-bukit yang terpotong dan dia tergeserkan dengan jelas. Besarannya pergeseran berapa dan lain sebagainya kita pelajari dengan seksama, dan kemudian tepat di jalur ini kita bisa gali dan kita akan mendapatkan rekaman dari kejadian gempa bumi Lampau yang pernah terjadi di garis sesar ini, rekan-rekan semua. Oke, jadi ini yang kita targetkan, ada suatu bidang patahan yang besar di dalam tanah sana, kemudian kita akan terpotong ke permukaan semacam ini, jadi kita pelajari dengan seksama di permukaan ini. Kemudian kita bisa melihat dengan baik bagaimana perkembangan dari proses pergeserannya itu. Karena satu event gempa bumi terjadi, dia akan menunggu jeda waktunya lagi, cycle-nya, kemudian dia muncul gempa bumi, bergeser lagi 4 meter katakanlah, terus-menerus hingga pada menggeserkan dengan ukuran yang sangat besar, sekitar 500 meter, bisa sampai kilometer. Jadi itu yang kita pelajari dengan baik. Jadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah menemukan lokasinya. Ini yang challenge dalam penelitian ini, terutama di Indonesia, karena tutupan vegetasi yang sangat lebat, dan yang kedua adalah proses dari erosi yang sangat intensif. Oke, jadi paleoseismologi atau geologi gempa bumi adalah kita mempelajari bentukan-bentukan gempa bumi akibat proses dari pergeseran sesar aktif. Lokasi ini sangat penting karena ini adalah lokasi pasti sumber gempa buminya itu berasal, yang satu. Yang kedua itu adalah kita bisa memahami bagaimana pergerakan atau kinematik dari sesar ini bergerak. Yang ketiga itu adalah karakteristik. Karakteristik ini yang paling penting. Jadi kita bisa menghitung berapa besar magnitud yang dihasilkan dan akan dihasilkan di masa mendatang. Kemudian kita bisa menghitung juga besar pergeseran, laju pergeseran, dan yang paling penting itu adalah siklus gempa buminya dan karakteristik gempa buminya yang dihasilkan
di setiap sesar itu. Oke, sekarang kita coba kasus yang aktual. Ini adalah penelitian kita di Lembah Palu, di Palu Koro, Patan Palu Koro. Kemudian ini adalah salah satu di sisi ini Palu sebelah sini, utara sebelah kiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kita fokus di titik ini. Kita sebut sebagai Sungai Muara Saluki, ini sungainya. Dan sungainya itu dia jelas bergeser, mengiri semacam ini. Kalau kita potong, kita balikkan ke kondisi semula, maka kita bisa tahu bahwa si patahan Palu Koro ini sudah menggeserkan sungai ini kurang lebih sekitar setengah kilo atau 510 meter. Jadi dia itu sudah bergeser. Dan proses pergeserannya itu sedikit demi sedikit sampai pada posisi 510 meter ini. Ini event yang jelas terekam dengan baik oleh rekaman geologi. Kemudian kita tahu semua bahwa di sini pernah terjadi gempa tahun 1909. Ini yang saya akan coba jelaskan lebih lanjut. Jadi apa yang kami lakukan? Jadi kita coba teliti dengan seksama patahan ini, kemudian kita lakukan uji paritan di titik sebelah sini tepatnya. Kemudian di sini kita menemukan ada pergeseran sekitar 5,5 meter. Kemudian kita gali dengan tepat di titik ini. Jadi ini adalah salah satu contoh pekerjaan galian. Jadi ada yang ukuran besar, ada yang pakai manual. Ini contoh di Lembang. Kalau ini adalah kegiatan kami di Sumatera. Jadi kita menggunakan ekskavator yang sangat besar sehingga kita bisa mempelajari dengan baik sedimen yang merekam kejadian gempa bumi. Kemudian apa yang kita lakukan? Jadi kita coba grid kotak-kotak semacam ini, kemudian kita pelajari lapisannya itu dengan teliti, kita ikat juga menggunakan total station dengan titik-titik di sini dengan morfologi yang ada secara permukaan. Kemudian kita coba dokumentasikan dengan baik menggunakan 3D modeling, menggunakan Agisoft juga. Saya biasanya menggunakan kamera SLR. Kemudian tidak lupa kita harus mencari semacam ini, hitam-hitam ini adalah arang. Arang ini itu yang kita bisa ukur umurnya dengan baik menggunakan uji AMS carbon dating. Kemudian ini adalah hasil yang kita hasilkan di trenching yang kita lakukan. Jadi kita bisa lihat bahwa ada indikasi kuat bahwa rupture yang paling muda itu adalah gempa tahun 1909. Kemudian ada beberapa rupture yang kita tidak ketahui umurnya, dan ada 2 yang kita bisa rekam kejadian gempa buminya, dan ini memiliki jeda waktu sekitar 130 tahun. Jadi waktu itu kita menduga cycles-nya itu 130 tahun sekali. Tapi ada yang menarik, jadi gempa bumi tahun 1909 di Palu Koro itu didahului oleh gempa kecil tahun 1907. Yang unik, gempa 1907 itu adalah identik dengan gempa bumi yang sudah terjadi pada waktu itu, tahun 2012. Jadi ini yang sangat mengkhawatirkan kita waktu itu, jangan-jangan kalau dia memiliki karakteristik yang sama, maka 2 tahun setelah 2014, maka akan terjadi gempa yang serupa dengan 1909, dan kita tahu bahwa 1909 itu jauh lebih besar daripada magnitud gempa yang 1907. Sehingga waktu itu kita diseminasikan di beberapa acara, dan kebetulan saya sempat bertemu langsung menjelaskan hasil penelitian ini di hadapan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah. Kemudian apa yang terjadi? Tahun 2018, ini adalah trenching kami. Jadi ini trenching sebelum kejadian gempa bumi. Jadi kita menemukan ada 2 garis sesar ini warna merah, 2 biji semacam ini. Kemudian ini pohon pisang, ini ada pohon kelapa, dan ini adalah setelah kejadian gempa bumi. Saya berdiri pada titik yang sama, dan ini bergeser pohon kelapanya di sini, mengiri, dan besar pergeserannya itu sekitar 3 meter 20 cm. Jadi sangat besar, dan dia jelas memotong paritan kami. Dan ketika kita tahu semua bahwa retakan itu ternyata memanjang sampai kota Palu, ini adalah awalnya jalannya itu lurus, kemudian dia terpotong sekitar 5 meter, dan ini juga seluruh bangunan yang terpotong dia hancur semua, Bapak Ibu sekalian. Dan yang menarik, ada bagian yang geser, tapi ada bagian yang dia turun, normal. Dari turunnya itu ada yang sekitar 50 cm semacam ini, ada juga yang sampai 3,5 meter. Jadi awalnya itu elevasinya sama, kemudian dia turun dan semacam ini, dan dia menggeserkan permukaan bumi itu sekitar 3,5 meter. Jadi itu yang terjadi dengan Palu Koro. Jadi ini kemudian kita coba meneliti lebih detail, jadi kita coba bandingkan akurasi penelitian kita sebelum dan sesudah, dan juga hasil-hasil penelitian yang lainnya. Jadi ini adalah lokasi yang sama.
Yang paling kanan itu adalah rupture persis gempa bumi tahun 2018. Berarti jalur patahan aktif Palu Koro itu yang sebenarnya itu yang inilah yang warna merah ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini kita coba dekati menggunakan paleoseismologi. Jadi merahnya di sini oke, ini cocok, sebelah sini merahnya oke, merah juga. Ini warna hitam merah, merah itu adalah secara aktif, hitam itu tidak aktif. Ini pun juga cocok seperti yang di sini. Kemudian kita perkirakan magnitudenya maksimum 7, ternyata yang terjadi adalah 7,5, karena waktu itu kita berpikir bahwa segmen Saluki dan Palu ini adalah segmen yang terpisah, tetapi yang terjadi adalah dia bekerja sekaligus dan ternyata 3 segmen dia bergerak sekaligus. Kita duga waktu itu adalah 130 tahun, ternyata cycle-nya itu lebih cepat 106 tahun, ini faktanya. Kemudian kalau kita bandingkan lebih jauh lagi dengan data set yang ada dari penelitian-penelitian sebelumnya, ini seluruh tarikan garis patahan kita masukkan semuanya, dan ini yang terlihat jelas bahwa yang merah ini yang paling benar karena ini adalah kejadian gempa bumi tahun 2018 kemarin. Kemudian kita coba detailkan dari penelitian itu, kemudian kita coba lihat ini adalah satu lokasi yang sama ABC ini. Jadi ini adalah tarikan-tarikan garis dari penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian kita coba bandingkan. Yang warna hijau itu adalah kita duga patahan waktu itu ternyata dia bergeser, yang tepat itu adalah yang berwarna merah ini. Kemudian kalau kita lihat dengan seksama, yang tidak aktif warna hitam ini dia tidak memotong teras aluvium yang sebelah sini, itu pun juga jelas terlihat bahwa ini adalah bagian yang tidak aktif. Jadi apa penyebabnya? Kemungkinan besar itu adalah salah satunya adalah data set yang digunakan. Jadi ini adalah salah satu komparasi. Jadi kalau di lokasi yang sama, jadi kalau kita menggunakan data SRTM 30 meter atau 90 meter, maka bentukannya semacam ini, jadi sangat kasar. Ketika kita menggunakan data IPSAR yang 14 meter, dia jauh lebih kelihatan, dan ketika kita menggunakan data LIDAR, maka kita bisa melihat dengan jelas morfologi yang ada itu. Ini yang salah satu dugaan kami penyebab kenapa akurasi data waktu itu sangat berbeda. Oke, dan yang menarik lagi, ketika kita setelah terjadi gempa, kita coba terbangkan drone, kemudian kita analisis, ternyata dari data drone terlihat lebih rinci lagi. Jadi dari beberapa lokasi yang terbuka, kalau tertutup vegetasi dia tidak bisa melihat dengan baik, tapi kalau terbuka dia bisa melihat dengan jelas bahwa retakan-retakannya itu semacam ini. Ada bagian yang dia retak lurus, garis lurus, single line saja, tetapi ada bagian yang dia merupakan daerah warp zone atau daerah yang terdampak. Kemudian ini adalah hasil penelitian kami, jadi kita sudah berhasil mempublikasikan dengan baik jalur patahan aktif itu, kemudian kita coba berikan notasi kilometer 0 sampai ke arah selatan sampai sekitar 68, kemudian di sisi garis lautnya pun kita juga menggunakan data batimetri yang baik sekali dari kawan-kawan marine geology. Kemudian dari line seismiknya pun juga ada beberapa lokasi, jadi kita bisa memberikan informasi yang sangat lengkap untuk kawasan patahan Palu Koro ini. Dan alhamdulillah kita berhasil mempublikasikan, dan data saat ini bisa dilihat dengan mudah menggunakan street map melalui link di bawah ini. Jadi kita bisa melihat dengan jelas patahannya itu ada di mana saja. Oke, selanjutnya kita akan coba membahas tentang Jawa Barat dan Banten ini. Jadi kita tahu semua, ini kurang lebih background masalah kita, jadi ada beberapa patahan-patahan yang dianggap bahwa ini patahan aktif dan sebagainya. Ini saya kasih garis putus-putus, dan kita tahu kita memiliki DKI Jakarta sebelah sini, ini ada sesar Baribis, yang kita tidak tahu posisi garisnya ke arah mana, dan lain sebagainya dengan baik. Jadi ini permasalahannya, jadi bagaimana kita bisa mempelajari dengan baik. Dan kita tahu semua, berdasarkan catatan kejadian gempa bumi, ada beberapa gempa bumi besar yang pernah terjadi dan merusak di kawasan ini. Ada gempa bumi di sekitar Cianjur, kemudian ada juga sekitar Cirebon, dan ada juga sekitar Bogor. Dan kita tahu semua, berdasarkan analisis geodesi, kawan-kawan geodesi pun sudah memodelkan bahwa secara teori ada budget tektonik yang harus diserap dalam bentuk sesar aktif, bahwa di sepanjang ini itu ada rate tektonik yang ada yang harus kita pelajari dengan detail di mana saja pasti dari budget tektoniknya itu.
Dan berdasarkan hitungan kurang lebih sekitar ada sekitar 2 mm per tahun, ada sekitar 4 mm. Di ring itulah ada kecepatan slip rate yang harus diakomodasi sebagai patahan aktif. Kemudian dari kawan-kawan seismologi, geofisika seismologi pun juga merekam dengan baik dan mencoba mempelajari vokal mechanics yang ada, dan luar biasa dari data ini terlihat adanya sebaran gempa bumi yang sangat intensif sekitar Purwakarta, sekitar Jatiluhur. Kemudian dari vokal mekanisme pun juga terlihat adanya sistem kompresional atau patahan naik. Jadi ini pun setuju dengan adanya keberadaan dari sesar Baribis. Dan yang menarik lagi dari kawan-kawan Australia, mereka mencoba mempelajari catatan kejadian gempa bumi, kemudian dihitung besaran MMI-nya, sehingga mereka memperkirakan besar magnitud gempa yang mungkin terjadi pada waktu itu. Jadi luar biasa, dalam penelitian ini dilakukan di sekitar kejadian gempa bumi tahun 1847 di sekitar Cirebon. Di titik ini sebarannya kurang lebih kerusakan semacam ini, dan kemudian dari data sebaran ini diperkirakan kemungkinan magnitud gempa bumi yang dihasilkan itu adalah kelas magnitud 7,5. Jadi magnitud kelas 7 ini luar biasa besarnya untuk di Jawa. Dan kita sebagai geologi, kita tidak tinggal diam, kita berusaha dengan maksimum untuk mencari bukti patahannya itu ada di mana. Ini adalah salah satu paper kami. Salah satu paper kami ini kita coba mempelajari kemungkinan keberadaan dari patahan Baribis ini. Ini salah satu lokasi di sebelah sini, dekat dengan Cirebon. Kemudian di kotak khusus yang warna hitam ini kita akan mencoba menjelaskan adanya kemungkinan rupture yang mungkin bertanggung jawab oleh gempa 1847 ini. Jadi di sini terlihat bahwa ada suatu fault scarp yang jelas terlihat. Ini ada panah merah, perhatikan. Kemudian di sini ada suatu bentukan gawir yang menggeser besar sekali, panjang. Ini jelas ini adalah fresh activity dari patahan yang dia bekerja yang baru saja terjadi. Itu sesuatu yang jelas terlihat dari morfologi yang ada di lokasi ini. Ini kurang lebih sekitar daerah Ujung Jaya. Jadi kalau kita lihat dengan detail, kurang lebih patahannya itu berada di sini sesarnya. Kemudian kalau kita lihat dengan detail di lokasi ini, kita bisa melihat adanya sungai yang dia mengalami pembelokan, dan pembelokannya ini kalau kita lihat itu besarannya sekitar 5 meter, jadi 4 sampai 6 meter range-nya itu. Dari angka itu kita bisa tahu bahwa ring ini itu adalah kemungkinan adalah kelas magnitud gempa 7. Kemudian bagaimana kemenerusannya ini dipelajari dengan detail oleh kawan kami, ini Sony Aribo, ini beliau. Jadi beliau mencoba mempelajari dengan detail jalurnya itu sampai ke mengarah ke Jakarta itu seperti apa. Jadi beliau menggunakan beberapa dataset yang ada. Satu adalah data morfologi menggunakan data DEMNAS, beberapa lokasi menggunakan data PLIDES namanya, dam resolusi tinggi dari grup Eropa. Kemudian menggunakan juga data line seismik dari kawan-kawan Pusdatin, ini yang kita coba lakukan. Dari data ini beliau bisa memperkirakan ada patahan sebaran patahan Cimandiri yang semacam ini. Kemudian dari lokasi ini ada satu lokasi yang bagus di sini, warna kuning ini adalah data cross section dari line seismik. Kemudian dari sini terlihat bahwa patahannya itu jelas ada. Kemudian yang menjadi pertanyaan itu adalah di surface-nya itu seperti apa. Ini yang challenge-nya. Jadi kita mencoba mempelajari detail yang ada di permukaan. Dan kita bersyukur karena di situ ada suatu aktiviti pembangunan yang besar. Dia menggali dengan ukuran dimensi yang luar biasa, sekitar 70 meter besaran paritan, dan dia persis tegak lurus dengan patahan sesar ini, sehingga kita bisa melihat dengan bagus sekali stratigrafi dan patahan-patahan yang ada ini. Kalau kita bisa lihat dengan detail, ada beberapa patahan yang jelas-jelas dia ada dan memotong unit-unit yang sangat mudah. Jadi ini secara definisi kita confidence bahwa patahan ini jelas patahan yang aktif. Kemudian
yang mendekat ke arah Purwakarta dan Jakarta kita coba pelajari dengan detail juga. Kemudian kita tahu bahwa pernah terjadi gempa bumi pada tahun 1780 dan kemudian kalau kita rekonstruksikan kurang lebih dari paper buku laporan ini menunjukkan bahwa dia adalah kelas magnitudo 7. Kemudian ini adalah salah satu lokasi di Jatiluhur. Ini Jatiluhur, kemudian ini ada line seismik. Kemudian dari line seismik ini kita bisa tahu bahwa kemungkinan patahan aktifnya itu berada di sekitar Kalimalang. Kemudian dari saluran Kalimalang, sekitar saluran Kalimalang ini. Kemudian kita coba teliti dengan seksama tepat di posisi di daerah situ. Rekan-rekan semuanya. Kemudian ini adalah pekerjaan 2 tahun. Jadi tahun pertama kita coba pelajari dengan detail morfologi ini. Ini ada flat, kemudian ini ada beberapa tinggian. Kemudian kita duga waktu itu adalah patahan di sebelah sini. Maka apa yang kita lakukan? Kita menggunakan data geolistrik di 2 lintasan ini untuk memastikan jalur tepatnya itu berada di mana. Kemudian dari sini kemudian kita gali trenching paleoseismologi dan ternyata trenching yang kita dapatkan itu adalah lapisannya tidak menunjukkan adanya deformasi. Jadi itu yang kita tidak puas di sini. Kemudian kita coba teliti di tahun ini. Kemudian kita lihat di sini adanya sebuah sungai yang dia berbelok, terpaksa berbelok dengan kuat. Kemudian kalau kita lihat detail di sini ada bentukan fault scarp yang memotong teras yang sangat mudah sehingga kita duga ada patahan di sebelah sini. Nah, apa yang kami lakukan? Kita gali di titik itu, kemudian kita pelajari dan luar biasa. Jadi di sini kita gali sekitar 1,5 meter. Di kedalaman ini kita bisa melihat adanya unit soil ini yang dia mengalami pergeseran naik, jelas terlihat jelas ini. Ini adalah warna hitam itu adalah kemenerusannya yang jelas dari patahan ini. Dan kalau kita gambarkan modelnya semacam ini. Dan yang luar biasa dari patahannya ini ketika kita buka, kita coba kopek, ternyata bentuknya semacam ini. Jadi kita melihat adanya silicon side yang tegak semacam ini dan dia sangat jelas terlihat. Dan ini menunjukkan dari aktivitas gempa bumi dalam artian adalah gerakan dari patahan Baribis ini. Ini adalah sesuatu bukti yang kuat bahwa patahan Baribis adalah patahan yang aktif. Kemudian kita mencoba mengikuti terus jalurnya ini ke arah Jakarta seperti apa. Jadi kita coba teliti dengan lebih hati-hati karena wilayah Jakarta itu wilayah yang sangat sensitif dan populasinya pun juga sangat padat dan juga proses perubahan kontur morfologinya pun juga sangat intensif. Jadi itu limitasi dalam penelitian ini. Jadi dari data ini kita bisa lihat dengan seksama adanya kemungkinan patahan aktif yang ada di sekitar Jakarta ini. Kemudian salah satu kuncinya kita melihat adanya patahan yang berada di dekat Bogor yang dia sangat kontras. Kemudian kita coba pelajari dengan detail lokasi ini menggunakan data geolistrik. Kemudian data ini pun juga menunjukkan adanya kemungkinan dari patahan-patahan aktif yang bisa muncul sampai ke permukaan. Tapi ini semuanya perlu kita teliti lebih lanjut dengan metode paritan untuk memastikan bahwa patahan itu benar-benar ada di lokasi itu. Oke, sekarang kita ke arah sesar Lembang. Kurang lebih semacam ini. Kita tahu semua ini mungkin kalau kawan-kawan yang sudah pernah ikut kuliah saya mungkin mesti familiar dengan kertas ini karena peta ini saya kasihkan untuk dideskripsikan oleh adik-adik mahasiswa. Jadi ini yang saya gunakan. Jadi sebelah kiri ini adalah data tutupan pohon yang kelihatan warna hijau itu. Karena ini data LIDAR itu data yang luar biasa sehingga kita bisa menghilangkan tutupan vegetasi sehingga kita bisa melihat dengan baik tutupan morfologi yang bentukan morfologi yang sebenarnya. Jadi ini adalah titik kunci di sesar Lembang ini yang saya ingin bagi. Oke. Baik, jadi ini perhatikan di sini ada bukit, kemudian ini ada lembah sungai. Ini ada lembah sungai, terus kemudian ini ada bukit kecil, kemudian ini ada lembah sungai, ini ada lembah sungai. Kemudian lembah sungai ini dia tuh bergeser, perhatikan. Dan ini ada pembatasnya yang jelas. Nah, ini
ini adalah jalur patahannya itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita tahu bahwa sungai ini itu dia terpotong, kemudian dia masuk ke sungai yang lebih besar, dan ini ada sambungan sungainya yang dia terpotong dan dia menjadi kering semacam ini. Ini terlihat jelas semacam ini. Jadi patahannya ada di mana? Itu adalah patahannya berada di garis yang saya lihatkan dari kursor ini. Oke. Kemudian kalau ini adalah interpretasinya, jadi kalau kita ikuti jalurnya ini, pergeseran sungai river offset mengiri ini, kita ikuti, ternyata dia membentuk gawir sesar Volkskarp ini, FS, ini dengan jelas sekali, Bapak Ibu sekalian. Ini jelas sekali, kemudian di sini ada river offset, di sini ada beheaded rivers, atau sungai terpancung sehingga dia kering. Kemudian apa yang kami lakukan? Simpel saja, kita potong tepat di sepanjang garis sesar ini, kemudian kita balikkan ke kondisi semula. Kemudian ketika kita balikan ke kondisi semula, sungainya ini tuh harusnya dia menyambung semacam ini, sungai ini menyambung ke sini, sungai ini menyambung ke sini, jadi match. Jadi ini kita bisa lihat bahwa pergeseran sungainya ini adalah 120 meter. Jadi kalau kita tahu pergeseran 120 meter, kalau kita ingin tahu kecepatan pergeserannya, maka kita harus tahu umur dari endapan sungai yang tergeserkannya itu. Kemudian kita coba lacak patahan garisnya sesar tersebut, ini tepatnya di sekitar Sungai Cimeta di sebelah sini. Kemudian ke arah barat garisnya itu menghilang sekitar pada larang. Kemudian ini kita beri titik garis sebagai kilometer 0. Kilometer 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita ikutin. Jalur itu dia berbelok mengikuti gawir sesar ini, kemudian dia berbelok menerus sampai di memotong Sungai Cimahi, memotong Desa Cihideng, kemudian masuk ke sekitar Lembang, kemudian dia memotong Sungai Cikapundung, menerus sampai memotong di Batu Lonceng, kemudian hilang sekitar Palintang. Kemudian kalau kita hitung total panjangnya itu adalah 29 km. Ini adalah jalur patahan Lembang. Kemudian ini ketika kita coba telusuri sungai yang di Cimeta, kita menemukan bukti semacam ini. Ini adalah jalur sesar ya, bidang sesarnya ini. Yang kiri ini adalah batuannya adalah batuan andesit, kemudian yang kanan ini adalah batuan breksi, dan kontaknya ini adalah kontak bidang sesar. Ini jelas sekali. Kemudian kita tahu bahwa dia panjangnya 29 km, dia capable bisa menghasilkan gempa bumi magnitudo 6,5 sampai 7. Kemudian ketika kita coba petakan batuan yang ada, kita tahu bahwa bagian unit sungai ini itu berada pada satuan Tufaceus-Sens, dan Tufaceus-Sens ini berumur berdasarkan penelitian vulkanostratigrafi Pak Kartadinata itu berumur antara 40.000 sampai 22.000. Jadi kita tahu pergeseran 120 meter, maka kita bisa hitung kecepatan pergeserannya dari sungai ini itu adalah sekitar 2 sampai 3,5 mm per tahun. Kemudian kita ingin mencari gempa bumi yang pernah terjadi yang paling muda. Jadi ini yang salah satu kunci dalam penelitian ini. Kemudian kita coba lakukan dengan tingkat kesalahan yang paling kecil. Jadi kita lakukan uji paritan di Batu Lonceng. Batu Lonceng itu kilometer 26. Jadi kita coba gali karena bidang sesarnya itu dia lebarnya itu sekitar 15 sampai 20 meter. Jadi ketika kita memiliki kemampuan finansi bisa menggali sekitar 20 meter, maka tingkat kesalahan kita itu sangat kecil. Jadi kita gali di titik ini, kemudian dari di sini kita pelajari stratigrafi yang ada dari unit ini unit berapa nih? 300. Dari unit 300 ini kita melihat adanya sedimentasi terpisah dengan yang lainnya tersendiri. Dan prosesnya ini itu kemungkinan berhubungan dengan proses pergerakan dari patahan Lembang. Kemudian kita dating umur dari sedimen unit 300 ini menunjukkan dia berada pada abad ke-15. Ini yang menjadi concern dari hasil penelitian di Batu Lonceng ini. Kita tidak puas sampai di situ, kemudian kita coba mendekati pada bagian tengah yaitu di kilometer sekitar KM12. Dari KM12 ini kita coba gali. Ini adalah galian yang kita lakukan, yaitu kita menggali di sekitar kebun bunga. Kemudian kita mendapatkan ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ada unit 600. Unit 600 ini dia tuh berwarna hitam khas sekali, berbeda dengan atas dan bawahnya.
Jadi kalau unit 600 itu normal, itu dia harusnya akan menerus semacam itu. Tapi yang kita lihat, dia robek, kemudian dia terangkat. Sebelah kanan itu adalah sebelah selatan. Jadi selatan dia tuh naik relatif terhadap sisi utara. Ini perhatikan. Jadi dia naik semacam ini, dia naiknya itu kurang lebih sekitar 40 cm. Ini yang kita bisa dapatkan. Kemudian hasil karbon menunjukkan bahwa umur dari kejadian gempa bumi ini adalah sekitar 60 sebelum Masehi. Kemudian dari data ini kita bisa pelajari dengan baik, dan input parameter itu diadopsi oleh kawan-kawan BMKG, kemudian mereka menskenariokan jika terjadi gempa bumi di range tengah-tengah, jadi antara 6,5 sampai 7 di range 6,8. Jadi ini magnitud 6,8 skenario. Jadi kalau terjadi gempa bumi dengan magnitud 6,8 di Bandung, maka apa yang terjadi? Ini yang model mereka lakukan. Dari sini bisa terlihat bahwa goncangan besar itu dia menyebar sekitar Bandung Raya. Ini jelas sesuatu yang kita harus waspadai bersama. Kemudian tidak sampai berhenti di situ. Jadi salah satu concern kita itu adalah arah deep dari bidang sesar-sesar Lembang itu seperti apa? Apa konsekuensinya? Karena ketika kita itu tahu bahwa patahan Lembang itu deepnya ke arah selatan, berarti menunjukkan bahwa kota Bandung itu berada pada posisi sebagai hanging wall. Apa yang terjadi? Ketika terjadi gempa, hanging wall dia memiliki proses deformasi yang jauh lebih buruk daripada sebagai hanging wall. Ini yang jadi concern. Jadi penelitian dilakukan lebih terperinci lagi. Ini kawan-kawan dari seismologi, saya, Pak Zul, dan Pak Andri, dan satu mahasiswa S3, Pak Firman Saifuddin. Beliau mencoba meneliti bagaimana bentukan dari subsurface dari wilayah Lembang ini. Jadi beliau menggunakan ambient noise tomography, mencoba mempelajari bagaimana bentuk subsurface dari sesar Lembang. Saat ini masih berlangsung, dan ini masih dalam program S3 yang saat ini masih berjalan. Oke, selanjutnya ke arah Cianjur, Bapak Ibu sekalian. Ini masalah yang luar biasa, sangat merusak. Magnitudenya kecil 5,6, tetapi dampaknya ternyata luar biasa merusaknya. Dan ini adalah data SAR yang ada. Kemudian dari data ini kita coba kumpulkan beberapa data-data yang ada. Satu adalah patahan-patahan yang diperkirakan oleh beberapa publikasi yang sudah ada dan sudah diekspos. Kemudian ini ada juga catatan kejadian gempa bumi 1834 ini oleh catatan Fisher menarik patahannya kurang lebih semacam ini. Ini berdasarkan dari daerah zonasi yang mengalami kerusakan yang hebat. Kemudian ada beberapa dari kawan BMKG dan juga dari peneliti Pusgen. Kemudian ini adalah datanya. Dari data ini patahannya kurang lebih ada beberapa kemungkinan, hipotesis semua, dan dasarnya kurang lebih semacam ini. Jadi ini yang kita coba pelajari dengan lebih seksama. Jadi pertanyaan di sini itu adalah apakah benar gempa yang terjadi kemarin di Cianjur itu adalah benar perulangan 1834, satu. Yang kedua, apakah benar patahannya itu menghasilkan gempa yang sama juga dengan yang 1934 itu yang menjadi pertanyaan. Jadi apakah 34 itu lebih kecil daripada perkiraannya atau sebaliknya. Jadi itu yang concern dari penelitian yang kita coba pelajari. Dan yang kita khawatirkan lagi itu adalah karakteristik. Jika dia karakteristiknya itu adalah seperti di Palu Koro, ada gempa yang lebih kecil tahun 1907 yang identik dengan 2012, kemudian muncul gempa bumi yang 1909 itu adalah karakteristik dari patahan Palu Koro. Sekarang permasalahannya itu karakteristik di sini seperti apa gitu. Kalau gempa yang kemarin kecil itu apakah dia identik dengan gempa yang besar, dalam artian gempa besar berarti morfologi yang dihasilkan pergeserannya pun juga harus nampak sangat kentara secara morfologi. Jadi ini kita coba mengoptimalkan dataset yang kita ada. Jadi ini luar biasa, ada kawan-kawan dari Sky Volunteer, itu mulai dari Pramuka, terus macam-macam itu luar biasa mereka. Jadi Sky Volunteer mereka menerbangkan drone dan juga menerbangkan LIDAR. Jadi data setnya mereka karena kotak-kotak semacam ini ya saya coba plot apa adanya sesuai dengan data aslinya. Kemudian dari sini kita
coba pelajari dengan detail kerusakan dan morfologi yang ada. Jadi ini sebaran kerusakan kurang lebih berwarna biru ini, kemudian kita coba pelajari garis-garis yang morfologi yang menunjukkan patahan aktif. Yang concern saya itu sebelah kanan ini, dari sebelah kanan ini adalah daerah yang rusak juga. Jadi di sebelah sini itu terlihat adanya teras sawah, teras yang paling muda. Teras ini dia terlihat adanya votscape yang jelas, yang terlihat jelas ini garis merahnya itu. Kemudian ketika kita ikutin dia berbelok, kemudian dia masuk lagi ke arah sini. Kemudian yang luar biasa di titik ini adalah dekat dengan longsoran Sate Sinta. Di sini kita menemukan adanya pergeseran sungai yang kita duga. Jadi kita lihat dengan detail, ini ada sungai, dia ada semacam pembelokan sungai yang jelas juga terlihat. Dan ini concern kami. Jadi ketika kita coba rekonstruksikan, ternyata ini pergeserannya pun juga kita bisa lihat dengan baik bahwa ini memiliki pergeseran sekitar 92 meter. Jadi ini sesuatu yang harus kita teliti lebih dalam. Jadi apakah gempa yang kemarin itu magnitudenya kecil, biasanya rupture itu tidak sampai terlihat ke permukaan karena dia ordonya itu di bawah 50 cm, di bawah 30 cm, jadi susah sekali membedakan dengan gerakan tanah. Jadi itu yang jadi concern, dan yang lebih lagi ternyata kalau benar bahwa ada patahan yang berarah barat timur dengan pergeseran 92 meter total ini adalah patahan yang jauh lebih besar, maka pertanyaannya itu bagaimana karakteristik gempa bumi yang dihasilkan oleh sistem ini yang kita saat ini masih terus kita coba lakukan penelitian. Dan ini mungkin slide saya terakhir. Jadi secara prinsip gempa bumi 11 Oktober 1934 itu jelas ada gempa besar, dan itu berdasarkan catatan sejarah itu menghancurkan Istana Bogor, dan sampai saat ini kita belum bisa menemukan lokasi pasti patahan aktif yang bertanggung jawab terhadap kejadian gempa bumi 1834 itu. Kurang lebih itu yang bisa saya share hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Mudrik atas persentasenya, sangat menarik sekali tadi. Banyak hal yang disampaikan tadi. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Bisa raise hand atau chat box. Sebelum yang lain bertanya, Pak Mudrik, saya ingin bertanya karena saya sangat penasaran. Jadi dari materi yang disampaikan tadi, kan dikatakan bahwa ada siklus tadi, Pak. Siklus yang terekam bisa kita lihat di sedimentasi gitu. Nah, dari saya seorang geofisis mungkin, apakah data-data masa lalu itu bisa kita gunakan sebagai prediksi gitu untuk kapan pastinya dapat terjadi begitu? Apakah mungkin untuk kita lakukan seperti itu, Pak? Untuk ke depan itu kita memprediksi berdasarkan kejadian-kejadian masa lalu mungkin itu untuk gempanya. Baik, Mas Asindo, terima kasih. Jadi secara prinsip itu sangat membantu. Jadi kita tahu bahwa gempa bumi itu kan ada siklusnya, dan kita tahu bahwa kejadian gempa bumi yang terakhir itu adalah digunakan untuk memperkirakan kapan akan terjadi lagi. Jadi catatan gempa bumi itu sangat penting. Cuma cara menyampaikan kejadian gempa bumi itu kan bermacam-macam. Ada yang berdasarkan catatan kerusakan, terus kemudian ada yang berdasarkan folklore, cerita semacam Sangkuriang cerita. Kalau di Jogja itu ada Sabta apa itu namanya, ya itu yang menceritakan adanya ular yang bertapa kemudian dia keluar dan sebagainya. Itu adalah cara-cara masyarakat waktu itu merekam kejadian gempa bumi. Itu yang kita harus coba fahami berdasarkan ilmu yang saat ini, bahwa sebenarnya yang mereka jelaskan itu adalah fenomena jadi kejadian gempa bumi itu. Itu menurut saya sesuatu yang sangat penting untuk menjelaskan kejadian gempa bumi. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Mudrik. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Adi Junira. Silakan Pak Adi, disampaikan saja Pak Adi. Mungkin open mic, silakan. Oh ya, terima kasih Pak Sido. Ya, selamat malam Pak Mudrik. Saya cuma nanya itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu katanya kalau daerah itu sering terjadi gempa kecil,
gempa besarnya itu akan berkurang kemungkinan terjadinya karena udah ada energi rilisnya gitu, Mas Rudi. Maksudnya apakah ini benar atau ya sebenarnya gempa-gempa kecil itu seberapa pun sering terjadi ya gempa besarnya akan tetap datang belakangan gitu, Mas Rudi. Maksudnya gimana semacam informasi tentang ini. Kemudian yang kedua itu tujuan atau semacam tujuan besarnya dari penelitian gempa yang ada sekarang itu selain untuk mencari tahu sumber pusat gempa itu, kemudian mungkin waktu recurrence-nya sekaligus kemungkinan potensi berapa magnitude-nya. Selain itu mungkin ada semacam tujuan lain gitu dari penelitian yang sekarang itu, atau ke arah mana gitu. Kemudian terakhir tentang mentawai megatrust itu apakah ini sudah terjadi yang sehingga tidak perlu dikhawatirkan atau sebenarnya ini masih akan terjadi dalam waktu dekat gitu, karena saya udah sering dengar dari dulu dari waktu saya kecil malah bakal terjadi gempa besar tapi saya nggak tahu apakah itu sudah terjadi dengan gempa-gempa kemarin itu atau ini masih masih akan datang gitu. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Saya coba jawab ya, Mas Adi Junira. Jadi benar sekali tadi pertanyaannya. Jadi secara prinsip itu adalah locking ya, kunci. Jadi coupling, Mas. Jadi sesar itu kan kayak satu bidang yang dia terkunci, kemudian dia akan lepas energinya sedikit demi sedikit ketika budget tektoniknya itu sudah ada. Proses lepasnya ini itu bermacam-macam, karakteristik dari patahannya itu berbeda-beda. Ada yang dia itu full locking, dia 100% ngunci, jadi dia tidak menghasilkan gempa bumi yang kecil-kecil, itu tidak terjadi. Tapi ini yang sangat berbahaya, jadi ketika dia bergeser maka dia langsung magnitudo besar. Yang kedua itu ada namanya kita sebut sebagai aseismic deformasi, jadi dia ngerayap gempa kecil terjadi terus-menerus gitu, dan dia lepas energinya memang semacam itu. Jadi dia terjadi lepas energi kecil-kecil terus konsisten dan dia tidak menghasilkan gempa yang besar. Ini yang kita harapkan semacam ini. Tapi ini pun juga ada masalahnya, karena kan masalahnya semacam longsor terus terjadi di sepanjang jalur itu, kemudian longsor terus mata air panas itu juga selalu muncul di sini. Jadi ini masalah-masalah lain lagi yang dihasilkan. Tapi karakteristik sesar itu memang semacam itu, Mas. Semoga menjawab. Yang kedua itu adalah tujuan. Jadi tujuan saat ini saya sendiri terlibat dalam Pusgen, Pusat Studi Gempa Nasional. Jadi di dalam Pusgen ini salah satu input parameter yang penting untuk memberikan standar SNI pembangunan di Indonesia ini yang khusus. Jadi bagaimana ketika kita mau membangun di Bandung, bagaimana kita membangun di Jakarta dan lain sebagainya. Dan ketika terjadi gempa maka bangunan ini pun kita desain harus aman. Itu yang menjadi aturan building codes yang harus dilaksanakan oleh pihak yang membangun ini. Jadi dia berlaku untuk seluruhnya. Jadi ini yang sangat penting. Yang satu itu. Yang kedua itu adalah asuransi. Jadi bisnis asuransi pun juga penting, bagaimana polis asuransi ketika dia menjamin kejadian gempa bumi dan lain sebagainya. Satu. Yang kedua itu. Yang ketiga itu adalah special construction. Jadi ini yang problem-problem khusus yang ketika kita berhadapan dengan patahan aktif. Jadi semacam sebuah bendungan, ketika dia harus membangun bendungan di kawasan patahan aktif, maka dia harus bagaimana bersikapnya. Jadi bagaimana kita menghindari posisi damnya itu persis di sebelah sini boleh atau tidak dan lain sebagainya, itu yang masalah-masalah yang penting sekali. Terus kemudian ketika kita investasi besar semacam pabrik ferronikel dan lain sebagainya, bank itu harus ada jaminan bahwa daerahnya itu aman dalam ancaman gempa bumi. Jadi mereka minta garansi khusus bahwa desain pabrik mereka harus bebas dari itu. Tentu saja juga ada pekerjaan khusus dalam menanganinya itu. Kemudian yang ketiga adalah megatrust. Ini
ini masalah yang luar biasa di depan mata, jadi kita tahu bahwa Padang itu secara histori gempa pernah terjadi tsunami besar, tapi sekarang hingga detik ini itu memang bagian segmen megatrust bagian Padang itu sampai sekarang belum lepas 100%. Ini yang jadi concern. Kapan akan terjadi? Kita tidak tahu, bahwa secara teori cycles-nya itu sudah masuk dalam fase cycle pelepasan energi, tetapi faktanya tidak semacam itu. Alam bisa sangat sangat berbeda dengan perkiraan kita. Kita perkirakan cycles-nya itu adalah 130 tahun, tapi yang ternyata yang muncul adalah 106. Ini sesuatu yang di luar dugaan kita, ternyata jauh lebih cepat daripada perkiraan kita. Jadi itulah sains. Jadi kita tidak absolut benar salah, bahwa sains dia ada errornya, ada ketidakpastian, dan kita tahu kalau Lembang pun juga fase cycles-nya 670 tahun, dan kita sudah masuk ke 560 tahun. Jadi bisa terjadi besok, bisa terjadi 100 tahun yang akan datang, kita tidak tahu pastinya, tapi berdasarkan sains geologi gempa bumi yang kita pelajari, bahwa di situ ada sumber gempa bumi, itu adalah sesuatu yang sudah jelas dan itu pasti ada. Semoga menjawab. Terima kasih. Gimana Pak Adi? Oh iya. Sudah menjawab. Terima kasih, Mas. Ya, Bapak Ibu yang lain, yang rekan-rekan yang lain ada di FWD ini, silakan. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin diperjelas lagi, silakan. Ada Mas Eril, Raisen, silakan Mas Eril. Ya, Mudrik, saya tertarik sama yang tadi trenching. Jadi kalau umurnya itu dari carbon dating ya, kalau saya nggak salah nangkep. Nah, sebenarnya kan tadi ada bicara tentang kedalaman sama luas trenching yang mau dibuat. Itu kan berkaitan sama biaya juga kan ya. Nah, ada nggak sih kayak threshold, sebenarnya 2 meter atau 1 meter sebenarnya udah cukup trenchingnya untuk mengetahui di sana, atau semakin dalam semakin banyak data, dan semakin dalam dan semakin lebar semakin banyak data yang kita punya, atau apa yang menentukan berapa dimensi trenching yang perlu kita buat? Itu sih. Kan saya awam terhadap itu, saya cuma sering lihat aja tadi Mas Mudrik ngelakuin itu, terus saya sering lihat di National Geographic, seru juga, terus baru tahu umurnya dari karbon isotop ya. Lalu kemudian tadi ada pembagian unit-unit itu menarik juga. Jadi itu berarti tanahnya harus maksudnya ketika kita gali kan ada bekas cangkul segala macam, itu nggak membuat bias apa yang itunya. Nah, terus yang kedua sekarang pertanyaan yang buat saya jadi ini, kan tadi cycle gempa ya, kita bicara cycle gempa memang ada plus minus nantinya, karena alam itu kan nggak segampang kita ngitung 1, 2, 3 gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan sebenarnya, gempa-gempa yang terjadi di Indonesia itu kita sudah tahu cycle-nya semua belum sih? Terus kalau misalnya baru 2 data yang kita, maksudnya dari mulai dia naik co-seismic, terus dia sampai rilis, itu kan 1. Terus berapa sih supaya kita bisa lebih tepat memprediksi berapa cycle yang kita perlu tahu? Itu aja dulu. Terima kasih banyak sebelumnya. Ya, terima kasih Mas Eril. Jadi luar biasa ini, pertanyaan teknis sekali ini yang Oke, trenching size sama carbon dating. Jadi di dalam penelitian geologi gempa bumi, menentukan lokasi trenching itu adalah kunci keberhasilan. Jadi ketika kita ketemu sesar dan dia tidak ada sedimen muda yang terpotong di patahan itu, maka kita akan sangat kesulitan dalam menentukan. Jadi kita gali, faultnya ketemu, tetapi nggak ada sedimen yang merekam kejadian gempa bumi. Jadi ya bohong saja itu. Jadi kita tidak bisa banyak bicara. Ya. Makanya kita biasanya dari sebuah
morfologi, kita pelajari dengan detail, kemudian kita coba cari lokasi-lokasi yang dia terjadi menjadi basin kecil katakanlah, kemudian di situ ada sedimen-sedimen muda yang terkumpul sehingga kalau tidak terjadi gempa maka dia mesti merekam kejadian gempa bumi yang ada. Tetapi masalah teknis lain lagi itu adalah air tanah. Jadi ketika kita gali terlalu besar maka dia biasanya kolaps longsor, dan itu yang kita hindari. Jadi kita biasanya musuhan sama air tanah. Jadi ketika air tanahnya sangat dangkal ya maka kita maksimum kedalaman pada posisi groundwater, itu aja yang jadi masalah. Jadi ini sangat teknis sekali. Jadi ada satu lokasi yang kita gali bisa dalam karena air tanahnya pun juga dalam, maka kita berani dalam. Sehingga tentu saja semakin dalam informasi gempa bumi akan semakin banyak, kejadian gempa bumi yang tua-tua yang pernah terjadi. Tetapi yang masalah concern-nya itu adalah teknis dalam penggalian. Ada beberapa lokasi yang kelihatannya malah nggak bisa menggunakan ekskavator karena groundwater-nya terlalu dangkal. Jadi percuma saja meskipun kita punya dana menggunakan ekskavator, tapi kalau groundwater-nya sangat tinggi ya kita percuma. Jadi itu perlu metode yang lain lagi. Kemudian carbon dating. Jadi yang di sini yang saya tekankan itu adalah carbon dating yang kita gunakan itu adalah AMS carbon dating. Jadi bukan konvensional carbon dating. Apa bedanya? AMS carbon dating itu kita hanya memerlukan, kalau ini pensil mekanik saya, ini kira-kira sekitar 1 milimeter pensil mekanik saya saja, sebesar itu, kecil sekali, itu segrains pasir, itu kita bisa ukur umurnya dengan tinggi, dengan resolusi, dengan akurasi yang tinggi. Itu yang luar biasa dalam AMS carbon dating. Kalau konvensional kita memerlukan sampel yang ukurannya besar, bulk sampel biasanya. Oke, yang ketiga adalah bekas cangkul. Oke, ini yang teknis dalam penelitian earthquake geology, paleoseismologi, terutama uji paritan. Jadi ketika kita gali, kita terbuka, kemudian dindingnya itu adalah kita pakai singkup khusus yang itu lurus, datar, kemudian kita coba gali dengan tajam. Kemudian ketika kita tajam itu akan terlihat lapisan yang aslinya. Satu itu, kemudian yang kedua biasanya kita menggunakan koret atau nijire kalau kawan-kawan kami biasa sebut. Jadi dari nijire itu kita bisa kerok dengan detail, kemudian halus sehingga kita mendapatkan batuan aslinya atau tanah aslinya. Yang ini yang teknisnya. Kemudian kita grid kotak-kotak kecil-kecil. Kemudian kotak-kotak kecil-kecil itu kemudian kita foto, kemudian kita kasih nama, identitas satu-satu, kemudian kita deskripsi menggunakan kertas kalkir biasanya, kemudian kita gabungkan satu tim bareng-bareng kan, kemudian dari itu kemudian kita bisa melihat dengan lengkap gambaran dari trenching kita, sehingga kita bisa tahu bahwa unit 100, 200, 300 ini itu menyatu di bagian mana, sehingga yang menjadi kunci gempa bumi yang mana, sehingga kita harus dating yang titik mana saja. Ini teknisnya. Oke, yang ketiga adalah cycle gempa bumi di Indonesia. Oke, jadi ini cycle di Indonesia berdasarkan penelitian geologi gempa bumi itu masih sedikit dari masalah yang kita punya, orangnya pun masih sedikit yang melakukannya. Yang kedua adalah Indonesia luar biasa patahan aktifnya ada di mana-mana. Jadi itu yang sangat banyak yang masalah yang belum kita tahu. Satu itu. Yang kedua itu adalah kita bersyukur karena ada penelitian geodesi. Dari penelitian geodesi bisa mengukur slip rate, tidak langsung mengukur cycle gempa bumi, tetapi menghitung slip rate geodesi. Jadi slip rate geodesi ini memberikan gambaran kurang lebih range dari cycles-nya itu berapa. Jadi sebagai gambaran, sesar Sumatera kita memiliki slip rate sekitar 12 mm per tahun. Palu Koro itu memiliki 40 mm per tahun, 4 cm per tahun. Di Jawa itu kurang lebih sekitar range 2 mm per tahun. Jadi produksi gempanya itu jauh lebih jarang terjadi di Jawa dibandingkan dengan Palu Koro. Palu Koro mungkin dalam 100 tahun sekali, mungkin di sesar Sumatera akan mungkin 3 kali atau 4 kali, sekitar mungkin 300-250 tahun sekali. Di Jawa mungkin range-nya itu sekitar 600 tahunan sekali. Itu mungkin kisaran dari cycles-nya. Tetapi lagi-lagi bahwa sesar itu setiap
faults itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, terutama kapan terakhir terjadi, itu pun juga kita tidak tahu, jadi lebih banyak tidak tahunya, dan untuk menjawabnya itu harus ada catatan gempa bumi, tetapi catatan gempa bumi berdasarkan catatan historik tidak ada, maka kita harus gali. Itu yang sumber informasi yang paling kita bisa dapatkan. Jadi geologi gempa bumi adalah harus gali, kemudian kita bisa rekonstruksikan. Semoga menjawab. Menjawab sekali Mas, terima kasih banyak. Sama-sama, Saril. Ya, baik. Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Ada dari Pak Yosefus Roni, silakan Pak Yosef. Terima kasih Pak Mudik. Satu pertanyaan buat Bapak, kira-kira menurut Bapak sesar aktif itu peluangnya tuh lebih besar terjadi pada gempa dangkal atau gempa dalam, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, saya coba jawab. Semuanya sama tuh Mas, kemungkinan itu ada semuanya. Jadi kita tahu semua bahwa bumi kan semacam ini kan, kemudian patahan aktif itu kan dimensi rupture-nya itu bisa panjang sampai 1.500 kilo, kemudian ada yang sampai 180 km yang kemarin di Palu Koro terjadi, tetapi dalamnya itu antara 30 sampai 60 km, jadi sebuah dimensi rupture, sebuah dimensi stress coupling yang lepas itu sangat besar. Jadi ketika dia lepas, kita tahu bahwa seismogenic depth itu sekitar 60 sampai 30 km, maka dia mesti akan muncul ke permukaan, itu jelas. Tetapi kita tahu semua bahwa semakin ke dalam, semacam subduksi, ada bagian lempeng subduksi yang masuk ke dalam, ternyata bagian lempeng yang tersubduksi ke dalam itu bisa patah juga, dan dia itu pun bisa menghasilkan gempa bumi, yang itu yang tidak mungkin rupture-nya muncul ke permukaan, itu pun juga kemungkinan itu sangat wajar ada ya, itu yang normal sekali terjadi di alam ini. Jadi saya bisa bilang bahwa dangkal dan dalam ya dua-duanya itu kansnya itu ada semua di alam ini gitu, Pak. Mungkin yang jadi lebih concern itu adalah mana yang lebih kita pentingkan ketika kita hidup di darat ini kan. Jadi kalau saya di Bandung, maka mana yang harus saya pedulikan, di megatrust yang di selatan Jawa itu ataukah di sesar Lembang itu. Jadi itu yang concernnya. Jadi berdasarkan hitungan dari kawan-kawan seismologi, itu PGA-nya itu, ketika kita sudah mempersiapkan dari yang terdekat, itu range-nya sekitar 15 kilo, kalau enggak 25 km dari lokasi kita mau bangun, itu otomatis kita harus menghitungnya berdasarkan deterministic seismic hazard namanya. Jadi berdasarkan sumber gempa bumi yang ada, yang berada di lokasi kita. Jadi ketika kita sudah menyiapkan sumber gempa bumi terdekat, maka ketika terjadi gempa yang far field, semacam di megatrust kayak gitu, maka kita pun akan otomatis akan aman juga. Mungkin itu. Semoga menjawab. Terima kasih. Gimana Pak Yosef? Terima kasih Pak Sido. Baik, maka dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari saya, Pak Menteri, mungkin pertanyaan terakhir. Saya tertarik sekali tadi dari slide yang bercerita tentang regional structure of West Java Backcraft tadi, yang kalau saya tidak salah tangkap bahwa ada sesar yang menerus sampai ke arah Jakarta ya, di sekitar pantai tadi kalau tidak salah. Nah, pertanyaan saya, kalau kita lihat di sana ada potensi sesar, maka potensi gempa pasti ada. Nah, apakah adanya potensi sesar itu selalu linear dengan adanya potensi tsunami, Pak? Kan kita tahu bahwa ada gempa, ada tsunami. Ataukah ada keteknisan lain yang perlu kita uji untuk mengetahui adanya potensi tsunami begitu? Ataukah selalu linear begitu, Pak? Ada gempa, mungkin ada tsunami, atau bagaimana kira-kira? Oke, jadi ini sesuatu sesuatu yang lebih teknis juga ini. Jadi syarat ada tsunami itu ada gempa salah satunya, ada gunung api juga bisa menyebabkan tsunami, longsor juga menyebabkan tsunami. Tetapi gempa bumi itu di dalam laut, ketika dia mekaniknya itu adalah ada perubahan vertikal, bisa sesar naik ataukah malah sesar turun,
itu yang mengenerate tsunami besar. Jadi jelas berbeda. Jadi ketika kita berhadapan dengan sesar yang ada di daratan, di situ tidak ada air, maka problemnya itu berbeda. Jadi ada kemungkinan di situ ada likuifaksi, ada amplifikasi dari sedimen yang terlalu gembur dan lain sebagainya, bisa menjadi longsoran di darat juga. Jadi itu case yang berbeda. Kalau tsunami itu jelas bahwa dia harus berada di laut, kemudian ada water column yang berubah dengan signifikan, dia bisa berupa sesar naik atau sesar turun. Dan yang kedua yang paling baru itu kasusnya yang di Palu Koro, ternyata kalau gempanya itu super shear, jadi dia bergerak sangat cepat sekali, itu pun bisa mengenerate tsunami meskipun secara kinematik dia tidak ada water column yang berubah, tapi dia lateral saja, itu pun juga bisa mengenerate tsunami. Semoga menjawab. Baik, ya, terima kasih banyak Pak Mantik. Maaf Oke. Pak, nyambungin tadi. Boleh. Boleh? Boleh nyambungin tadi. Tadi ketika dia bergerak lateral harus cepat ya, baru dia bisa, airnya mengalami gangguan. Kalau dia lambat aja kan airnya nggak mengalami gangguan kan ya. Ini paper yang terbaru nih, Ril. Jadi yang super shear ini yang melakukan juga keren juga tuh, Rosakis namanya tuh, profesor dari Amerika, Caltech ya. Dia ini dia bukan earth science, dia itu lebih ke aeronautics engineer kayak gitu lah. Jadi dia menghitung ketika dia bergerak cepat sekali, apa yang terjadi. Jadi kecepatannya supersonik apa gimana gitu. Jadi ketika dia bergerak sangat cepat sekali, water column itu ternyata terganggu dan ternyata dia bisa mengenerate tsunami. Itu yang menarik dari papernya Rosakis. Kalau yang tadi kan jelas itu kalau ada pergerakan vertikal, airnya bakal terganggu kan, jadi terjadi riak secara besar lah. Yeah. Nah, Water column. yang saya belum mengerti itu ketika dia bergerak, mungkin saya pikir kalau dia bergerak cepat baru efeknya kelihatan gitu, air jadi yang tadi yang mega shear-nya, maksudnya kalau dia cuman bergerak biasa mungkin nggak akan ngefek ke airnya, misalnya gitu ya. Oke. Betul. Berarti memang ya orang hidro mungkin ya, orang yang bermain-main sama air ya, mekanika fluida. Oceanografi biasanya. Oceanografi ya. Oke, terima kasih, itu baru tuh buat saya. Silakan yang lain kalau ada. Bapak Ibu yang lain. Mungkin satu Pak Pemudrik, kita mau tahu bahwa sesar itu aktif itu apa saat terjadi gempa dulu, apa sebelum terjadi gempa Pak? Bagaimana mau mengetahui sesar itu aktif, apalagi di laut ya. Kalau di darat mungkin tadi Bapak sudah ceritakan itu ya bisa saja, tapi kalau di laut ini gimana Pak? Terima kasih. Ya itu tantangannya. Tadi seperti saya jelaskan tadi, seperti yang dilakukan oleh Profesor Dani S3 beliau. Jadi semacam di Megatrust Sumatera itu dia ada pulau kecil, Kepulauan Mentawai, yang dia sangat sensitif terhadap proses subduksi dari sistem kopling besar dari Megatrust. Ini yang menarik. Jadi pulaunya itu dia turun pelan-pelan, dan ketika dia gempa dia naik dengan cepat. Garis pantai itu bisa maju sampai ratusan meter itu. Jadi 125 meter, kemudian dia tenggelam pelan-pelan, balik lagi kondisi semula, kemudian dia terangkat lagi. Jadi itu kita bisa tahu dengan jelas bahwa sesar itu jelas aktif di bawah, karena jelas ini pulaunya dia mengalami naik turun, itu yang jelas banget. Kemudian yang kedua adalah kawan-kawan dari seismologi. Mereka kan juga merekam kejadian gempa-gempa yang ada di titik sebelah situ kan. Kalau kita punya satu jalur, katakanlah Megatrust dari Andaman sampai ke selatan Jawa, itu kan jelas dia jajaran yang menyambung. Kemudian titik sebaran gempanya pun jelas berada di situ semua. Jadi otomatis kita bisa lihat dengan jelas bahwa disitulah patahan aktif. Dan itu adalah mesti patahan aktif. Semoga menjawab. Gimana Pak Yosef? Jadi maksud Bapak petahan aktif itu kejadiannya itu yang tadi berdasarkan skala periode gempa itu apa memang
tiap tahun terjadi atau gimana Pak yang dikatakan aktif itu? Ya, oke, baik. Jadi aktif tuh gini nih. Aktif itu secara definisi adalah patahan itu di masa mendatang ketika kita masih hidup di masa manusia ini, dia bisa menghasilkan gempa bumi. Itu patahan aktif. Gitu. Nah, kriteria yang kita ambil itu adalah dasarnya itu adalah Holocene 11.000. Jadi ketika patahan itu terbukti bahwa dia di kurun Holocene 11.000 itu pernah terjadi gempa, maka kemungkinan besar di masa kita hidup ini dia mesti akan bergerak lagi dan bisa menghasilkan gempa bumi yang akan merusak bangunan kita. Itu teorinya. Tapi kita tidak sampai situ aja, kita bisa sampai ke jauh lebih ke kuarter, ke sekitar 1,2 juta itu. Jadi kriteria khusus itu untuk bangunan-bangunan yang berisiko sangat tinggi. Contohnya adalah PLTN nuklir. Nuklir, site plan nuklir itu dia tidak menggunakan kriteria 11.000 Holocene, tetapi dia menggunakan 1,2 juta tahun yang lalu. Ini yang membedakan, jadi tergantung dalam sains yang kita perlukan. Jadi kalau kita berhadapan membangun bangunan yang umum untuk sipil, kita berada di range yang 11.000 aja itu udah cukup. Jadi berdasarkan sejarah kegempaannya ya? Betul. Gitu mungkin Pak Josephus. Ya, terima kasih Pak Mudik, Pak Eril, Pak Hasan. Baik, melihat waktunya juga sudah pas di jam 9. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Mudrik atas ilmu yang disampaikan tadi, sangat banyak diskusinya tadi buat teman-teman juga yang hadir di forum ini, terima kasih banyak. Mungkin sebagai penutup Pak Mudrik, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup di malam ini. Oke. Ya, terus terang saya bicara semacam ini ya, bicara di forum geologi ini aja. Kalau di luar mungkin kita bicara, saya akan bicara segamblang ini. Jadi kita punya ketidakpastian, umur itu ada weakness juga yang kita punya, segmentasi pun juga kita punya keterbatasan. Kita duga magnitudenya 7, ternyata yang muncul 7,5. Itu kan sangat mengkhawatirkan. Satu kasus yang lain itu kita perkirakan magnitud 7, ternyata yang muncul adalah 6,5. Jadi secara building pun juga tidak, dalam artian itu sebenarnya penelitian ini tuh masih luar biasa terbukanya untuk diteliti lebih dalam. Dan kita sebagai orang Indonesia, kita bekerja dan hidup di patahan aktif ini. Jadi mari kita bersama-sama meneliti dan terus-terusan untuk mempelajarinya untuk sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Mudrik. Sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan buat Pak Mudrik. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Mudrik menjadi berkah buat Pak Mudrik dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kami yang mendengarkan. Dengan demikian FWD kita malam ini telah selesai. Buat Bapak Ibu yang ingin meminta slide tadi, silahkan email saya di chat box tadi agar saya kirimkan ke email masing-masing. Demikian FWD malam ini saya sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Mudrik. Terima kasih sama-sama Pak Eril. Nanti ngobrol-ngobrol kita ya. Oh siap. Ini ada Mas sampai. Adrin, ada Sarah teman kantor nih. Makasih. Siap. Oke. Assalamualaikum. Izin pamit. Oke, pamit dulu juga yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.